Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fanisi dari kelas akuntansi B dengan NIM 9040122034. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan hasil temuan audit lingkungan saya pada perusahaan PT Debu Rampa. Nah, tugas ini diajukan untuk pemenuhan final mata kuliah audit manajemen. Berdasarkan informasi yang ada, sistem manajemen lingkungan Debu Rampa belum sepenuhnya terdokumentasi dan tersistematis dalam mengidentifikasi serta merespon kebijakan lingkungan yang ditetapkan pemerintah. Terus yang ketiga, apakah perusahaan saudara telah menetapkan proses yang sistematis, terdokumentasi, dan menggambarkan metode untuk mengklasifikasi, memantau, dan mengevaluasi aspek lingkungan perusahaan, kegiatan, produk, dan jasa? Terus yang keempat, apakah perusahaan telah memastikan bahwa perusahaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan lainnya yang diikuti telah dipertimbangkan dalam penetapan, penerapan, dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan? Perusahaan telah memastikan bahwa persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan lainnya telah diperhitungkan dalam penetapan, penerapan, dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungannya. Alasannya adalah karena kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan sangat penting. Yang kelima, apakah perusahaan saudara telah menentukan indikator kunci kinerja yang dapat dipercaya untuk menilai antara kemajuan dengan tujuan dan sasaran lingkungan yang ditetapkan? Ya, dalam manajemen lingkungan yang baik, perusahaan biasanya menentukan indikator kunci kinerja atau Key Performance Indicator yang dapat dipercaya untuk menilai kemajuan terhadap tujuan dan sasaran lingkungan. Terus, apakah perusahaan saudara memiliki program audit untuk kesehatan dan keselamatan kerja audit lingkungan? Jadi perusahaan seringkali tidak memiliki program audit terpisah untuk kesehatan dan keselamatan kerja yang diaudit lingkungan. Hal ini mengakibatkan kurangnya penilaian terstruktur terhadap kepatuhan dan kinerja perusahaan dalam hal kesehatan, keselamatan kerja, dan manajemen lingkungan. Terus pada bab 2 itu berisi program audit. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, apakah perusahaan telah mendapatkan dan mendokumentasi lingkup sistem manajemen lingkungannya? Jadi perusahaan telah memiliki dan mendokumentasikan kebijakan lingkungan yang jelas. Kebijakan ini mencakup komitmen terhadap pencegahan, pencemaran, pemenuhan peraturan perundang-undangan yang telah relevan serta peningkatannya. Terus yang kedua, apakah perusahaan memiliki proses yang sistematis, yang terdokumentasi, yang mengidentifikasi dan merespon kebijakan lingkungan yang ditetapkan pemerintah, termasuk pedoman, peraturan, dan ketentuan yang berlaku? Berdasarkan informasi yang ada, sistem manajemen lingkungan Debu Rampa belum sepenuhnya terdokumentasi dan tersistematis dalam mengidentifikasi serta merespon kebijakan lingkungan yang ditetapkan pemerintah. Terus yang ketiga, apakah perusahaan saudara telah menetapkan proses yang sistematis, terdokumentasi, dan menggambarkan metode untuk mengklasifikasi, memantau, dan mengevaluasi aspek lingkungan perusahaan, kegiatan, produk, dan jasa? Terus yang keempat, apakah perusahaan telah memastikan bahwa perusahaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan lainnya yang diikuti
yang diikuti telah dipertimbangkan dalam penetapan, penerapan, dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan. Perusahaan telah memastikan bahwa persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan lainnya telah diperhitungkan dalam penetapan, penerapan, dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungannya. Alasannya adalah karena kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan sangat penting. Yang kelima, apakah perusahaan saudara telah menentukan indikator kunci kinerja yang dapat dipercaya untuk menilai antara kemajuan dengan tujuan dan sasaran lingkungan yang ditetapkan? Ya, dalam manajemen lingkungan yang baik, perusahaan biasanya menentukan indikator kunci kinerja atau Key Performance Indicator yang dapat dipercaya untuk menilai kemajuan terhadap tujuan dan sasaran lingkungan. Terus, apakah perusahaan saudara memiliki program audit untuk kesehatan dan keselamatan kerja audit lingkungan? Jadi, perusahaan seringkali tidak memiliki program audit terpisah untuk kesehatan dan keselamatan kerja yang diaudit lingkungan. Hal ini mengakibatkan kurangnya penilaian terstruktur terhadap kepatuhan dan kinerja perusahaan dalam hal kesehatan, keselamatan kerja, dan manajemen lingkungan. Bab 3 itu berisi rekomendasi audit yang berisi kondisi, kriteria, penyebab, akibat, dan rekomendasinya. Kondisi yang pertama, limbah cair dari produksi langsung dibuang tanpa pengelolaan yang memadai. Kriterianya, aspek pengelolaan limbah harus memenuhi standar lingkungan yang berlaku terkait peraturan pemerintah tentang pembuangan limbah cair. Penyebabnya, sistem pengelolaan limbah yang tidak memadai dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya pengolahan limbah yang berakibat pencemaran air, merusak ekosistem yang akan membahayakan kesehatan masyarakat. Ya, terus rekomendasinya dapat meningkatkan dan menginstalasi sistem pengelolaan limbah yang memenuhi standar lingkungan. Terus kondisi yang kedua, penggunaan energi dan fasilitas produksi yang tidak efisien mengakibatkan pemborosan energi. Terus kriterianya, efisiensi energi dan pengurangan emisi harus diperhatikan dalam manajemen lingkungan. Terus penyebabnya tidak ada program. Nah, terakhir itu ada bab 4 tentang ruang lingkup audit. Jadi sesuai dengan penugasan yang kami terima, audit yang kami lakukan hanya meliputi masalah pengelolaan sistem manajemen lingkungan pada PT Debu Rampa untuk periode 2023 sampai 2024. Audit ini mencakup atas persyaratan umum sistem manajemen lingkungan, kebijakan lingkungan, perencanaan, dan penerapan operasi dan pemeriksaan. Terima kasih.